lebih baik ini jalur ini dihapus. Kalau Sone mau, lebih baik kita punya ini surat keterangan itu dipakai tahun depan, itu harus dipakai. Karena ini salah satu beta pu ana nih, beta kecewa sekali. Jadi beta pu ana tuh pakai dengan keterangan ini nih, kalau ditolak beta mau itu tahun depan lebih baik terima, karena di sini pemerintah yang salah. Pemerintah tidak mengadakan ini kartu PKH untuk kotong masyarakat penerima PKH. Hanya SMA 1. Tetapi anak begitu daftar, sehari 2 kali daftar, jam 8 pagi daftar, tidak masuk, jam 1 siang daftar, tidak lolos. Semuanya ada bukti, saya screenshot dan saya tunjukkan, tapi tidak diterima tadi. Nah, kalau solusi yang dikasih oleh Pak Kabit tadi, secara pribadi sebaiknya anak tidak usah sekolah. Biarkan anak bangsa menderita di sini. Beta datang di sini, kakak, beta datang di sini untuk beta menuntut hak. Bapak anak punya hak untuk dia bisa mendapat pendidikan yang layak. Nah, begitu. Nah, link yang mereka bagikan di SMA 3 ini, mereka bagikan entah itu berapa menit, mungkin hanya 3 atau 4 menit saja. Kami orang tua ini sudah berusaha untuk mendaftar kita anak lewat link yang mereka bagikan. Nah, tapi dia punya rentan waktunya itu terlalu cepat sekali. Kita sudah input data semua, mau kasih masuk, ditolak, sampai waktunya selesai. Bapak Gubernur NTT, tolong perhatikan nih, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Badan Ya, ini beta terlalu kecewa dengan keputusan yang ada sekarang ini di jalur afirmasi, karena beta sebagai anggota PKH, ana mendapatkan ini PKH anak sekolah, tetapi datang di SMA 4 suruh datang di dinas P&K, sedangkan datang di sini mau pemerintah tidak mengadakan ini kartu PKH, tetapi harus menuntut kita baru bawa kartu PKH. Nah, di sini Bapak Dinas tidak mau menerima bahwa ini hanya sistem. Tetapi benar-benar bepu anak ini terdaftar PKH. Jadi kita mau ambil, kita mau ini kasih anak sekolah di mana. Habis itu lagi penjelasannya itu sudah jelas bahwa kotong pu anak-anak ini harus sekolah di kabupaten. Sedangkan ada jalur afirmasi yang kotong ini kasih kotong pu anak-anak sekolah di situ. Kalau menurut beta lebih baik jalur afirmasi dihapus. Tidak boleh ada jalur afirmasi, karena anak kabupaten yang mau sekolah di kota tidak bisa diterima karena gara-gara hanya kartu PKH. Itu sah. Sementara dari Dinas Sosial mengatakan bahwa ini kartu yang mama bawa ini sudah yang menerangkan bahwa mama dompu anak penerima PKH anak sekolah. Jadi di kota bawa ini surat keterangan, dan di situ sudah jelas bahwa betapa anak itu penerima PKH, dan juga dia juga dapat bantuan itu dari BPJS pusat, bahwa dia itu ini bebas BPJS. Dia dapat 2 bantuan ini. hanya Tetap dari dinas provinsi tidak mau menerima bahwa ini sistem yang bikin ketompo anak-anak batal sekolah di ini SMA 4. Harapannya? Kalau beta pu harapan lebih baik ini jalur ini dihapus. Kalau Sone mau, lebih baik kita punya ini surat keterangan itu dipakai tahun depan, itu harus dipakai. Karena ini salah satu beta pu ana nih, beta kecewa sekali. Jadi beta pu ana tuh pakai dengan keterangan ini nih, kalau ditolak beta mau itu tahun depan lebih baik terima, karena di sini pemerintah yang salah. Pemerintah tidak mengadakan ini kartu PKH untuk kotong masyarakat penerima PKH. Ya, baik. Terkait kedatangan kita ke dinas provinsi hari ini, dinas PP provinsi hari ini, secara pribadi sejujurnya kecewa dengan sistem yang dibangun oleh Kemendikbud terkait pendaftaran secara online ini. Karena secara pribadi rumah saya ini berbatasan langsung dengan pagar sekolahnya SMA 1. Tetapi anak begitu daftar, sehari 2 kali daftar, jam 8 pagi daftar, tidak masuk, jam 1 siang daftar, tidak lolos. Semuanya ada bukti, saya screenshot dan saya tunjukkan, tapi tidak diterima tadi. Nah, kalau solusi yang dikasih oleh Pak Kabit tadi, secara pribadi sebaiknya anak tidak usah sekolah. Biarkan anak bangsa menderita di sini.
anak bangsa minoritas di kampung. Anak saya tidak usah sekolah, daripada harus dari SMA 1 rumah berpagar dengan sekolah, tetapi kasih sekolah anak di jauh-jauh. Mungkin beta cuma itu. Beta datang di sini kakak, beta datang di sini untuk beta menuntut hak. Bapak anak punya hak untuk dia bisa mendapat pendidikan yang layak. Nah, begitu. Nah, link yang mereka bagikan di SMA 3 ini, mereka bagikan entah itu berapa menit, mungkin hanya 3 atau 4 menit saja. Kami orang tua ini sudah berusaha untuk mendaftar kita anak lewat link yang mereka bagikan. Nah, tapi dia punya rentan waktunya itu terlalu cepat sekali. Kita sudah input data semua, mau kasih masuk, ditolak, sampai waktunya selesai. Nah, jadi kita datang di dinas di sekolah, mungkin ada solusi barangkali. Sekolah SMA 3. Karena begini, ya SMA 3 karena saya pun tempat ini di Kelurahan Obo. Jadi kalau mau bicara zonasi, masuk. Kendaraan lampu 6, sampai SMA 3, begitu juga pulang. Nah, lampu 6, selesai. Gitu. Bicara akademik, saya anak juga masuk. Nah, gitu. Tetapi pada saat kita pergi di SMA 3, mereka bilang datang di dinas PPO sini. Nah, kita datang di sini, mereka putar-putar lagi dengan segala macam bahasa. Jadi bingung, kira-kira kita harus kemana? Dari dinas ada solusi atau tidak? Dari dinas tidak ada solusi. Mereka yang kasih saran kalau bisa ya masuk di swasta saja. Begitu. Harapannya bagaimana? Ya harapannya kalau bisa ketemu anak harus diterima lah. Begitu. Harus diterima. Harapan orang tua murid. Ya, kalau bisa, kalau memang tidak bisa, tutup saja. Ya. Tutup saja ini dinas PPO, tidak ada guna. Ya. Karena tidak ada guna untuk kasih solusi untuk kami, orang tua. Kami datang di sini ini bukan mau untuk dengar solusi. Kami datang di sini untuk bagaimana kita bisa dapat solusi itu. Supaya anak bisa sekolah. Begitu, sesuai dengan kami juga, orang tua yang kurang mampu ini, dari keluarga tidak mampu. Begitu. Anak-anak kami ini loket sekolah seluruh ini tutup. Online yang tadi HP ini error. Sebenarnya harus disosialisasi dulu di tingkat provinsi tentang paradigma baru yang katakan saja melalui pendaftaran online tanggal sekian, katanya tanggal 19, 20, 21, 20, 19, 20, 21 ini error. Nah, ini jawaban dari kepala dinas mewakili kepala bidang mengatakan cepat-cepat dia dapat. Ini berita salah ini. Menurut saya sebenarnya diakomodir. Diakomodir, katakan saja ya harus di satu ruangan itu ditambah kursi. Ya, prestasi sekolah lagi tidak pakai 43, 38, kan bisa ditambah-tambah kursi. Yang SMA 5, SMA 1, SMA 2. Ini kan solusi anak-anak bangsa. Kalau begini kan ini orang tua semua susah. Ini kita punya anak-anak dengan prestasi nilai 8, 9, blank nih. Jadi saya rasa Menteri Pendidikan, Gubernur, dan pemerintah khususnya pendidikan provinsi, kota, kabupaten disosialisasi tentang ini, pertanggungjawaban ini, penerimaan siswa-siswi. Ini blank ini semua. Akhirnya orang yang punya nilainya prestasinya bagus lari ke swasta, ke SMA Kristen. Nah, ini kan lulusnya dari SMP 2, SMP 1 negeri, kembali ke SMA swasta. Jadi ini menurut kami orang tua, tolong direvisi lah sistem penerimaan siswa-siswi ini sehingga diklarifikasi 7, 8, 9 mungkin itu lebih baik daripada dia tidak tetapkan. Ini BPK inspektorat bisa periksa nggak kepala dinas provinsi tentang tadi klarifikasi per sekolah. Apakah semua itu di lingkaran sekolah itu mereka tinggalnya di situ atau ada yang dari ND, ada yang dari Jakarta, atau yang dari mana, kan kita nggak tahu.
Ini berita dari kepala dinas, cepat dia dapat. Menurut saya salah itu. Dinas bagaimana? Solusi bilang ya ada swasta, misalnya kita minta SMA 1, ya kita ke swasta, SMA Kristen, padahal anak kita sekolah di SMP 1, SMP negeri katakan, kembali ke SMA swasta. Ini yang nggak sinkron. Memang pendidikan sama tapi nggak sinkron. Nah kalau metode kayak begini, ini kalau kedengaran Prabowo Gibran pasti marah. Marahnya kenapa? Ini anak nggak sekolah nih. Ini gitu. Ya, dari pembatasan kuota. Lebih baik dia kembali kepada sistem nilai, namanya grid. 7, 8, 9 diterima. 5 mungkin dia bisa ke swasta, 6 mungkin dia ke swasta. Ini 7, 8, 9 dibuang ke swasta. SMP negeri 1 sampai 12 buang ke swasta. Ini kan nggak sinkron. Jadi saya rasa perlu ditelan kembali gubernur, Bapak Gubernur NTT, tolong perhatikan nih kepala dinas provinsi, kepala badan bidang, Bapak Sanam ini menyampaikan tentang solusi-solusi pendidikan anak banyak nggak sekolah ini. Jadi prestasinya putus tengah jalan.